alasan kenapa saya pribadi jarang banget scalping di saham dan lebih mending scalping di XAU USD. Sebelumnya, saya ingin kasih tahu ke teman-teman semua bahwa scalping di XAU USD ini justru lebih high risk daripada di saham. Di video ini saya buat bukan mengajak teman-teman yang sebelumnya udah nyaman nih di scalping saham untuk yuk pindah ke scalping XAU USD kayak saya, enggak. Ya, jadi saya ingin disclaimer di awal video ini, jadi teman-teman harus tahu banget bahwa justru di XAU USD ini bahkan loss-nya itu bisa lebih besar daripada loss di saham. Kalau teman-teman yang subscriber saya dari lama, teman-teman pasti tahu kalau saya itu loss di scalping, itu mentok-mentok paling gede, itu satu hari cuma minus 10 juta. Tapi ketika di XAU USD itu nggak ada batas. Kenapa nggak ada batas? Karena kita ngerasa, oh depositnya bisa kecil. Sehingga kita deposit terus. Dan ternyata setelah dicek, minusnya dalam sehari itu bisa sampai ratusan juta juga. Ya, jadi saya ingin ngasih tahu di awal bahwa ini bukan pembenaran bahwa oh scalping di XAU USD lebih bagus nih kata Bioga, enggak. Saya cuma bilang ini adalah video alasan pribadi saya kenapa saya pindah dari XAU USD ke saham. Kebalik, kenapa saya pindah dari saham ya yang dari scalping saham ke scalping XAU USD. Ya, jadi di sini alasannya yang pertama adalah scalping di XAU USD itu tidak terikat oleh jam. Maksudnya apa? Jadi ketika scalping di saham, itu saya selalu mencari momen pagi-pagi baru buka market. Sebenarnya tidak masalah dan justru bagus. Jadi kita ya konsisten bangun pagi, depan layar, itu scalping saham. Jam 9 WIB atau jam 10 WITA itu kita mantau opening market. Itu nggak ada masalah sama sekali. Ya cuma di beberapa momen adalah, karena saya orang Bali, dan saya rasa teman-teman yang di Bali juga tahu bagaimana kehidupan kita di bermasyarakat di Bali. Ini bukan artinya menyalahkan ya, tapi ya kita ada beberapa momen di mana ada kegiatan bersosial dan lain-lain, sehingga kita nggak bisa depan layar. Dan apalagi ketika scalping saham itu nggak bisa banget di HP. Ya saya lebih prefernya itu scalping di depan layar laptop saya, depan monitor, depan laptop, biar proper gitu. Nah jadi ya alasan itu saya ya beberapa momen itu ketinggalan, jadi rasanya kan ya kita nggak ada trading dan nggak ada kerja, dan kalau nyari jam siang jam sore ya itu keburu market tutup dan market udah sepi. Nah jadi ketika saya di XAU USD itu nggak ada waktunya, jadi buka jam 6 jam 5 sampai jam 3 jam 4 pagi tuh ya masih bisa trading, dan selalu ada volatilitasnya, selalu rame. Itu dia. Jadi alasan yang paling kuatnya adalah itu, fleksibilitas waktu dan ya ada aja momen ramenya. Nah, dan kedua adalah di XAU USD ini, XAU USD itu udah berupa sebuah pair, yang artinya itu ya pair gold komoditas. Cuma itu doang. Fokus saya bisa mencermati satu pola ini doang. Saya benar-benar jadi di satu pair XAU USD saya kulik banget. Kayak misalnya ini gold ini apa aja sih yang membuat dia tiba-tiba naik? Oh, dia komoditas ketika kayak kemarin, kalau teman-teman ngeh itu adalah ketika ada perang dagang, perang apapun, komoditas atau gold di XAU ini, ya itu menjadi pilihan yang untuk orang-orang investasi ya, karena gold ya safe haven gitu misalnya. Di antara ketidakpastian market, ketidakpastian yang lain, orang-orang akan memilih untuk beli gold gitu misalnya. Ya otomatis akan gold naik terus sampai sekarang ini kan ATH. Sekarang lagi koreksi. Ya, ada perang dagang Amerika-Cina gitu. Nah, jadi walaupun kayak scalpingnya di gold di XAU USD, berita makroekonomi itu bisa saya pelajari untuk fokus di pair ini. Oh, gerakannya akan seperti ini. Oh, lagi ada sentimen positif nih untuk gold. Oh, ada sentimen negatif untuk gold. Fokus di situ aja. Nah, sementara ketika di saham, apalagi fokusnya scalping. Ya, jadi konteksnya adalah untuk scalping saham. Untuk investasi, untuk trading swing, itu saham masih oke banget. Saya cuma bilang di POV sebagai scalper aja di saham, ya. Toh juga teman-teman saya banyak banget yang masih di saham dan mereka profitnya bagus-bagus. Karena mereka nggak kayak dulu lagi, nggak satu tik, nggak gitu. Mereka punya metode yang baru lagi. Trading apa gitu, beli sekarang dijualnya kapan, ya saya nggak update lagi. Saya udah KO lah. Kalaupun saya harus di saham, saya paling ada beberapa porto untuk invest aja. Saya invest aja di saham. Ya karena toh itu memajukan, kalau ekonomi Indonesia bagus ya udah. Kita dapat keuntungan juga dari perusahaan-perusahaannya, karena toh itu perusahaan real yang kita beli sahamnya. Itu instrumennya untuk investasi aja. Untuk pun trading paling mentok-mentok swing ya gitu. Nah, jadi balik lagi ketika di saham itu ada banyak saham dari perusahaan-perusahaan yang
ya kita lagi nunggu nih momennya. Oh ini ada dari market maker-nya ini nih mainin. Oh ini ada bandar-bandarnya ini yang mainin. Oh ini ada ini yang mainin. Atau ada, ya kita kan bilangnya mainin ya, walaupun itu bukan bahasa yang bagus banget untuk seorang edukator ngomongin mainin, tapi ya kita tahu lah ya di lapangan kayak gimana teman-teman. Jadi ya kayak gitu, kita harus tahu, oh nih saham ini, wah sekarang beda ya polanya. Habis itu besoknya beda lagi polanya. Nah jadi kayak gitu, jadi waduh selalu update, walaupun memang di XAU USD juga saya selalu update, tapi ketika di saham itu update-nya itu berbeda. Kalau di XAU USD ya tetap ada update-nya, cuma ya udah goal, just being goal aja gitu. Kita jadi ya udah kayak gitu aja. Ngerti nggak sih? Jadi berbeda lah, pendekatannya berbeda banget. Dan di XAU enak, fokus aja di XAU udah. Kita tahu, oh XAU akan seperti ini gerakannya. Oh XAU ngikutin ini. Dan XAU rata-rata ngikutin teknikal. Jadi saya belajar teknikal aja, fokusin. Kalau di saham ya udah ada jaga bidnya, ada jaga over segala macem, polanya rubah, diguyur di segala macam, fake bid, apapun itu, banyaklah lagi. Ya kalau di XAU kita bisa pakai teknikal aja, mau di swing bisa, mau di scalping bisa, semuanya bisa cuan. Ya, nah itu kemudian ada bantuan leverage, di mana di sini leverage ini dapat membantu kita untuk trading dengan modal yang kecil. Tapi ini juga jadi bumerang, karena kita ngerasa pakai modalnya kecil. Sehingga ketika kita loss dari modal kecil tersebut, kalau kita lagi mode emosinya nggak bagus, kita lagi ngawur tradingnya, kita nggak akan sadar, kita sadarnya cuma terakhir aja. Loh, ternyata gede juga loss-nya. Itu bumerangnya hanya di sana. Bukan hanya, itu justru bahaya banget. Cuma balik lagi, karena ada bantuan leverage ini, kenapa bisa modal kecil, kita profitnya juga besar. Sebagai perbandingan, teman-teman yang tahu channel saya dari lama, dan udah ngikutin saya scalping saham dari lama, teman-teman akan ngeh ketika saya scalping di saham, nyari 1%, 5%, itu modalnya juga harus berimbang. Kalau nyari 5%, untuk dapetin 1 juta, harus modal 20 juta. Tapi, kalau di XAU USD, bisa kita dari modal kecil, ya modal kecilnya itu let's say kayak modal $200. $200 itu berapa sih? $200 itu 3 juta, 4 juta. Kita bisa juga dapetin hampir 50% profit dari scalping. Sehingga kita bisa dapat $100, bahkan $60 itu gampang banget. Tapi scalping, dan scalpingnya dibantu leverage juga. Yang artinya kita bisa open posisi yang lebih besar. Poinnya di sana. Kalau kita pakai leverage yang kecil sama aja. Ya, jadi intinya adalah ketika modal kecil itu bisa dibantu leverage sehingga kita bisa entry seolah-olah entry-nya besar. Ya, yang awalnya kita cuma bisa entry mungkin cuma 0,01, tapi ketika leverage-nya semakin tinggi, kita bisa entry lebih besar. Dan seperti yang saya udah sampaikan juga, risk-nya akan semakin besar. Ya, kalau teman-teman ngerasa beliau bacot doang segala macam, ini adalah growth saya selama 7 hari aja di XAU USD. Nih, saya dapetinnya segini teman-teman. Ini dalam dolar. Dan ini, perjalanan ini saya share di story. Dan lebih tepatnya ini ketika saya lagi di Jepang jalan-jalan, saya lagi entry, dapet cuannya gede-gede banget. Dan tenang aja, saya nggak akan memaksa teman-teman, ayo pindah, enggak. Itu teman-teman yang punya keputusannya, itu keputusan dari masing-masing aja. Cuma saya mau ngasih tahu aja, biar teman-teman tahu alasan-alasan kenapa saya pindah. Dan saya nggak tahu apakah video ini penting atau enggak, tapi melihat daripada DM di Instagram saya yang masih nanyain, beliau masih scalping di saham nggak? Beliau berarti udah nggak di saham ya? Beliau masih nggak sih scalping di saham? Ini video ini mudah-mudahan menjelaskan, bukan cuma menjawab, oh udah, oh masih di saham, oh nggak di saham, tapi memberikan alasannya. Dan saya berharap saya bisa sharing lebih banyak lagi tentang scalping di XAU USD. Dan saya juga bukan bilang saya masternya, saya cuma sharing aja, seperti biasa saya sharing aja. Terserah teman-teman ada bermanfaat atau nggak ilmunya. Kalau bermanfaat ya ditunggu aja video saya selanjutnya. Saya Yoga Arsana, pamit.